Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al-Mustafa, Rangkas Bitung, Banten. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Saatnya kita ikuti bincang-bincang santai. Persembahan dari Iga Radio, Pemerintah Kabupaten Baru, Humas IKP, Dinas Kominfo SP Kabupaten Baru, dan USAID Alustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini, di hari Selasa tanggal 4 Juni 2024. Ya, kembali Alil menemani Anda di acara Bincang-Bincang Santai. Di Bincang-Bincang Santai tentunya di hari ini selama kurang lebih 1 jam kita akan menemani Anda. Ya, namun sebelumnya kita mohon maaf karena tadi sempat di pukul 3 atau pukul 15 ini ada aliran listrik yang ada di studio lagi terputus. Jadi kita terlambat untuk menemani Anda di Bincang-Bincang Santai. Kali ini tentunya di Bincang-Bincang Santai di hari ini kita akan berbincang terkait dengan layanan lumpur tinja terjadwal. Ya, biasa disingkat LLTT. Nah, apa itu LLTT? Itu tadi layanan lumpur tinja terjadwal. Nah, dan tentu di hari ini biasa mungkin pernah terganggu dengan bau-bau itu, biasa di WC tak ataukah biasa itu di apa kayak itu kalau septic tank. Nah, biasa tidak ada bau-baunya toh, yang tidak enak dirasa, memang tidak enak kalau itu bau busuk. Iya. Nah, jadi kemudian juga kita khawatir tentang kesehatan keluarga akibat sanitasi yang buruk. Ya, jadi Saudagar Iga ini kesempatan untuk kita semua Saudagar Iga mendengarkan acara ini, sebab acara kita ini tentu adalah bincang-bincang santai. Ya, tentu para ahlinya ini sudah ada di studio. Jadi bukan cuma saya yang bicara di sini, tapi ada ahlinya nanti yang bicara terkait dengan layanan lumpur tinja terjadwal. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya dulu sapa-sapa ini tamu kita di studio. Sudah ada di studio narasumber kita. Saya sapa dulu Ibu atau siapa nih? Ibu? Hah? Oh iya, kakak. Ada kakak Lydia Stuti Anwar. Ini selaku atau spesialis perubahan perilaku sosial dari USAID Ewas Tangguh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semua Saudagar Iga. Iya, apa kabar ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat Jaki. Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Bang Alil apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Seperti kita dengar. Ya, sehat-sehat. Kita lihat. Ya, hari ini banyak aktivitas Kalis. Saya panggil Kalis. Oh, Kalis. Oh iya. Biar lebih mudah. Oh gitu ya. Aktivitas hari ini kayaknya banyak sekali nih. Padat. Padat. Wah, Mulai padat dari, merayap. Padat merayap dari pagi.
Mulai ke SPE, ke kantor Bapeda, Iya. lanjut PDAM lalu ke sini. Wah. Nah, banyak. Wah, ada. Terakhir di sini. Terakhir di sini insya Allah. Wah, luar biasa ini. Ya, baik. Nah, narasumber kedua ini ada Kak Ishak ST selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Perkim Kabupaten Baru. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Bang Alil. Iya, agak kereba ini. Alhamdulillah, karebanya Sehat-sehat. sehat-sehat. Alhamdulillah. walafiat. Ya. Iya. Ini mungkin banyak kegiatan ini di kantor baru Ya, meluangkan waktunya ke studio lagi. kalau masalah kegiatan ya banyak, Ya. tapi ya itu semua untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah. Ya. Iya. Termasuk Jadi ini untuk yang kita akan bicarakan di hari L2T2 itu Iya. adalah kita salah satu pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Baru, Oh, masalah kesehatan, iya, ya, dan sanitasi untuk kehidupan sehari-harinya, ya. Iya. Oke. Dan kali ini tentu Saudagar Iga tentu bertanya-tanya ini. Ya, selama 1 jam ini apa yang kita akan bicarakan? Ya, mungkin saya ke Kak Lis dulu di. Ya. Jadi ini kan temanya layanan lumpur tinja terjadwal. Kemudian memang kenapa ini memang kita harus melakukan penyedotan? Ya, ya, mungkin bisa disampaikan ke Saudagar Iga. Iya. Iya, Jadi kalau tadi kan judulnya Cia, temanya layanan lumpur tinja terjadwal, berarti ada pelayanan yang disediakan oleh pemerintah iya. terkait penyedotan lumpur tinja. Apa itu lumpur tinja? Nah, mungkin kita lebih familiar bahasa Inggrisnya Bang Alil. Apa? Tai. Weh. Langsung singkat, padat dan jelas. Iya, iya, Gitu iya. ya. Ah. Nah, kenapa harus disedot? Pertama berarti dia harus disedot karena dia itu ada penampungannya. Iya, betul. Ya, jadi sebelum disedot pastinya lumpur tinja atau tabe, tai manusia ini ditampung dulu. Iya. Yang di satu tempat mungkin kita sebutnya tangki septik. Ya, jadi kalau dulu orang bisa buang air besar di sembarang tempat, sekarang kan dari kesehatan itu sudah tidak boleh, semua harus buang air WC dan juga punya penampungan tinjanya. Nah, penampungan tinjanya ini harus disedot secara berkala supaya kalau dari segi kesehatan dia itu tidak penuh, karena kan namanya juga kotoran manusia ya, penuh bakteri, virus, mikroba-mikroba yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi dia harus disedot lalu dibuang ke tempat pengolahan yang disediakan oleh pemerintah juga supaya lumpur tinja ini tidak penuh dan tidak meluap mencemari air tanah. Sementara kan kita di Kabupaten Baru memang ada PDAM, tapi masih banyak wargata yang pakai sumur gali, sumur bor untuk kebutuhan air sehari-hari. Itu kalau dari segi kesehatan. Kemudian kalau dari segi keamanan juga, kalau misalnya Bang Alil pernah dengar di beberapa waktu ada kita dengar bak WC yang meledak. Biasa tuh. Ada beberapa, tidak biasa tapi ada. Nah, ada beberapa yang meledak. Terakhir yang saya dengar itu di Kabupaten Wajo. Oh, iya. Nah, biasanya itu bisa jadi dia bak WC-nya itu mungkin karena bikin yang model konvensional, tidak ada atau tidak dilengkapi dengan lubang penyedotan dan lubang hawa. Jadi kita bikin karena dia sistemnya kayak meresap bak WC-nya itu memang ada penampungan tapi dia meresap airnya meresap ke tanah, jadi si pemilik rumah tidak membuat lubang penyedotan dan lubang hawa. Sehingga lama-lama kan ini kalau lumpur jadinya dia lumpur tinja sementara mengeras, tidak ada airnya padat mengeras, itu jadi kedap. Itu kan kalau kotoran begitu dia jadi gas. Iya kan? Nah, jadi gas lalu mungkin kalau saya tidak salah dengar waktu itu yang di Wajo itu dia lagi merokok. Kemungkinan bak WC-nya ada pas di bawah kloset. Nah,
jadi uapnya karena ada gasnya itu Gasnya. jadi memicu ledakan. Tapi kalau warga kita, kalau dari segi keamanan itu tadi saya bilang, kalau dia pakai tangki septik dan itu disedot, otomatis kalau mau disedot itu harus ada lubang penyedotan Betul, dan ya. dibuatkan lubang hawanya. Iya. Nah, dipastikan bahwa itu lebih aman. Oh iya. Jadi itu lebih aman, tidak menghindari potensi untuk ada bisa sampai meledak kayak gitu. Iya. Lalu kalau kita bicara penyedotan, otomatis dia ada penampungan, ada penyedotan oleh truk tinja dan dibuang ke IPLT. Di mana? Dibuang ke IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja. Oh iya, iya. Tuh. Jadi di Kabupaten Baru sudah ada semua. Iya. Baik. Saya ke Kak Ishak dulu untuk ini sebagai Kabid Cipta Karya ini. Ya. Ya, jadi kita bicara soal penyedotan tadi ini. Maksudnya lumpur tinja. Ya. Ini yang tadi yang sanitasi aman sempat ada yang meledak. Tadi diceritakan bahwa Ya. meledak bak WC-nya Ya. atau ini. Jadi bicara soal penyedotan lumpur tinja ini kan ada UPT PAL atau PAL ya di Kabupaten Baru. itu. Ya, Ya, khususnya termasuk instansi PU ya, PU ya. yang melayani penyedotan. Ya, betul. Iya, mungkin bisa menceritakan ini mekanismenya, Ya, mekanismenya bagaimana kita cara penyedotan lumpur tinja yang dilakukan oleh UPT PAL ini. Iya. Iya, mungkin Oke. Kak Ishak bisa menjelaskan ya. Iya. Baik, saya ucapkan kepada saudagar IGA yang lagi monitor pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa mendengarkan atau mengikuti acara ini dan mendapatkan manfaatnya. Iya. Jadi sebagaimana tema pada hari ini yaitu L2T, L2T2, yaitu layanan lumpur tinja terjadwal. Jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu atau Kak Lis ya, itu sebetulnya di Kabupaten Baru itu selama ini 1-2 tahun terakhir alhamdulillah masyarakat sudah ada dan beberapa sudah melakukan penyedotan tinja menggunakan fasilitas yang kami sediakan. Jadi kami perlu informasikan kepada saudagar IGA dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru bahwa di PU itu kami melayani penyedotan septic tank. Jadi apabila seluruh masyarakat Kabupaten Baru mau memanfaatkan atau menggunakan atau memerlukan yang namanya penyedotan septic tank, itu bisa menghubungi ke PU TR dan kami mempunyai call center. Adapun call centernya yaitu 085 33 8 43 8401. Jadi itu 085 33 83 84 38 401. Oh iya. Ya, itu call center. Jadi itu yang paling menentukan itu. Bagaimana caranya antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Baru bisa berkomunikasi khususnya untuk layanan penyedotan tinja. Iya. Jadi di sini setelah nanti masyarakat menghubungi call center, jadi kami akan mengarahkan untuk mendaftar melalui aplikasi pendaftaran yang memang kami sudah sediakan. Oh, ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Jadi di sini nanti masyarakat bisa melalui barcode atau mengisi list. Iya.
yang kami sediakan. Nanti akan kita kirim ke nomor yang menghubungi kami. Jadi nanti secara otomatis apabila listnya itu sudah diisi, otomatis dia sudah terdaftar di UPT kami untuk dilakukan penyedotan. Jadi kami akan menghubunginya karena alhamdulillah Pak selama ini ya, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa pelayanan penyedotan tinja itu tiap hari ada. Kami layani. Sudah melayani. Ya, walaupun sebetulnya pada tahun-tahun yang lalu itu bulan penyedotannya itu cuma berkisar bulan 11 sampai bulan 2 pada saat musim hujan, tapi sekarang ini saya lihat sudah masuk musim kemarau, alhamdulillah. Jadi kembali lagi ke proses bagaimana caranya kita mendapatkan layanan penyedotan tinja subtik tank itu. Sesudah mengisi list, maka salah satu anggota kami itu akan pergi melakukan survei ke lokasi yang mau dilakukan penyedotan. Jadi ini fungsinya survei. Di sini anggota kami melihat apakah itu lokasi yang akan disedot, jangkauan ataukah kendaraan mobil kami penyedot bisa masuk, mobil truk, ataukah jangkauan selang yang ada di mobil kami itu bisa sampai, karena banyak juga sekarang itu rumah-rumah penduduk yang rumahnya atau septic tanknya jauh dari jalan raya atau jalan lingkungan itu. Jadi kami perlu informasikan bahwa jangkauan selang kami itu sekitar 75 meter. Untuk sekarang, karena kami sudah coba apabila ditambah itu kayaknya mesin penyedotnya itu sudah tidak mampu lagi kalau sudah melewati 100 meter. Jadi itu untuk sementara kami jangkauannya itu 75. Nah setelah itu kalau sudah disurvei dan memang bisa, kami akan memberitahukan itu biayanya. Biayanya biaya penyedotan septic tank ini. Tapi ini sudah diatur di Perda Retribusi Kabupaten Baru nomor 40 tahun 2022. Jadi di situ diatur ada 3 klasifikasi. Jadi di sini ada klasifikasi MBR ataukah apa itu MBR, Pak? Masyarakat tidak mampu. Ya, jadi ada MBR masyarakat tidak mampu, dan ada untuk fasilitas umum seperti masjid atau musala. Itu tarifnya itu 160.000. Jadi kalau yang klasifikasi kedua yaitu apabila dia ASN atau TNI Polri, ataukah maksudnya di sini itu pendapatannya menengah ke atas. Nah, itu retribusinya itu 325.000. Tapi ini sebetulnya kami perlu sampaikan bahwa ini besaran pembayarannya ini atau retribusinya ini dihitung dari luasan septic tank. Oh, jadi kalau berapa luasnya otomatis hitungannya ada. Jadi dalam 1 kubik ini 160.000 itu. Jadi apabila septic tanknya lebih dari 1 meter kali 1 meter, dalamnya 1 meter, itu otomatis sudah lebih dari 1 kubik. Kalau masih dalam itu 1 kubik. Tapi perlu juga kita ketahui ini di sini Bapak Ibu bahwa itu septic tank pada saat penyedotan itu juga tidak boleh terlalu disedot habis itu lumpur tinjanya. Tidak boleh kosong. Boleh. Jangan sampai Bapak Ibu nanti sesudah disedot baru langsung mengklaim, wah kenapa ini PU ini enggak bersih caranya. Enggak boleh, karena di dalam lumpur tinja itu kita harus tahu bahwa di situ ada bakteri pengurai. Tapi yang harus juga kita tahu itu septic tank tidak boleh itu sebetulnya kalau dia itu tidak disedot. Karena kenapa? Di dalam lumpur tinja itu ada bakteri organ ini toh. E. coli yang membahayakan kesehatan, dan itu apabila tidak disedot itu air lumpur tinja itu bisa mencemari air tanah, dan itu tadi sebagaimana Ibu katakan malah bisa meledak.
Karena itu ada gas di situ yang sebetulnya kalau seandainya ada yang kita bisa olah itu, septic tank itu bisa menjadi gas rumah tangga itu. Jadi itu kalau itu tadi kita sudah sampai di retribusinya. Jadi kami juga sampaikan bahwa di kantor PUTR itu atau di UPT PAL PU itu ada armada 2 mobil truk. Oh iya, jadi sudah siap ini ada 2 Alhamdulillah ada 2 armadanya sudah berapa tahun itu. Dan ada juga IPLT-nya yang itu berposisinya itu di Bottolai. Ada. Oh jadi di sana ditampung semua deh. Di sana pembuangan akhirnya. Akhirnya di sana, jadi itu diolah lagi. Tidak hasilnya tidak menyebar. Iya. Jadi kita itu Pak di sini Bang Ali, Bang Ali, kakak juga. Kita itu di PAL, UPT PAL itu PU. Itu setelah melakukan penyedotan, mobil truk itu akan mengangkut itu hasil sedotnya ke IPAL Bottolai. Di situ nanti ada memang tersendiri pengolahannya di situ. Nah, kami juga perlu sampaikan di sini bahwa kalau ada masyarakat yang membutuhkan itu pupuk kompos bisa berhubungan dengan kita, bisa memanfaatkan di sana, bisa mengambil. Itu sudah diolah juga di sana. Nah, dia sudah terproses di sana. Karena ada memang bentuknya itu IPAL di sana itu sudah dimodel memang sedemikian rupa, di mana dibuang, baru larinya airnya kemana, itu yang padat, lumpur tinja yang padat dan kering itu yang bisa dijadikan pupuk itu. Pupuknya disclaimer, pupuknya itu untuk tanaman keras. Jadi kayak bukan tanaman untuk dikonsumsi kayak sayuran, buah. Buah-buah, pohon, tanaman inilah bunga-bunga atau apa. Oh iya, bisa dimanfaatkan itu di Ngopo. Oh iya. Baik, kita tahan dulu. Kita akan break dulu. Jadi untuk Saudagar Iga dimanapun Anda berada, tetap saja bersama kami dan kita akan kembali lagi setelah kita istirahat dulu. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah minus bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah. Bio 7 Herbal Kesehatan, dari rempah terbaik Nusantara, meningkatkan daya
top performa, double khasiatnya. Bio 7. Menjadi sahabat bumi sih pasti, tapi mana mungkin menghindar dari penggunaan plastik setiap harinya. Beli makanan pasti dibungkus pakai plastik. Beli cemilan juga begitu. Keberadaan plastik memang tidak bisa dipungkiri, selalu hadir di kehidupan manusia setiap harinya. Lalu bagaimana solusinya? Gunakan plastik ramah lingkungan, bioplastik. Ini merupakan jawaban dari ancaman membludaknya sampah plastik yang tak terurai dalam waktu singkat di muka bumi. Ya, kita balik kembali di acara bincang-bincang santai kita pada sore ini. Ya, sore Midi? Ya, sore. Sudah mau jam 4 ini. Iya. Oke. Tadi Kak Ishak sudah menjelaskan bagaimana mekanisme penyedotan ini. Ya, cara mendaftarnya, kemudian bagaimana nanti di lokasi. Ya, ternyata ada apa yang harus dicek dulu ada pengecekan lokasi. Iya, siapa tahu belakang sekali tuh bak WC-nya. Tidak terjangkau. Iya, tidak terjangkau. Jadi itu perlu dicek di. Iya, betul itu. Iya. Ya. Oke, saya ke Kak Lis dulu. Ke Kak Lis yang tentunya menemani kita di sore ini. Ini kan tadi dijelaskan, sudah dijelaskan oleh pakarnya ini dari PU. Kemudian tadi ini Kak Lis menjelaskan juga kenapa kita harus melakukan penyedotan. Nah, kemudian kan tadi kenapa kita harus melakukan penyedotan. Kemudian kapan sebaiknya ini kita sedot ini septic tank? Betul, adakah waktu-waktu tertentu? Ya. Apakah sebulan sekali? Ataukah satu tahun sekali? Ya, mungkin bisa kita jelaskan, Tale. Jadi kalau penyedotan lumpur tinja ini menurut kesehatan ya, dan juga dari PU sendiri itu tangki septik sedianya disedot itu 3 sampai 5 tahun sekali. Ya. Jadi bukan di setiap tahun, apalagi setiap bulan. Jadi 3 sampai 5 tahun sekali. Tapi balik lagi tadi Pak Kabid sudah menyebutkan soal Perda. Retribusi. Perda retribusi. Kabupaten Baru punya namanya Perda Air Limbah Domestik. Di Perda itu nomor 7 tahun 2019 menyebutkan bahwa untuk penyedotan tangki septik atau penyedotan lumpur tinja bagi masyarakat Kabupaten Baru itu 3 tahun sekali. Jadi masih masuk ya dari segi ke-PU-an, dari kesehatan itu 3 sampai 5 tahun, tapi kalau dari Perda 3 tahun sekali. Tapi lagi, ada lagi tapinya. Kenapa tapi? Bisa jadi ada yang lebih cepat dari itu. Tergantung ukuran tangki septiknya. Siapa tahu dia ukurannya cuma kecil, 1 meter kubik, tapi penghuni rumah banyak sekali. Otomatis tidak bisa 3 tahun, pasti lebih cepat penyedotannya. Ini yang 3 tahun sampai berapa kubik ini? Kalau itu 3 tahun itu ndak jadi patokan itu ukuran kubiknya. Ukuran kubik tidak. Ndak jadi tergantung penghuni rumah. Iya, siapa tahu ada 10 di situ. Iya, jadi itu nih 2 kubik atau 1 kubik di situ. Luasan septic tanknya. Iya. Makanya tadi kalau dibilang untuk tarif itu yang 160, 325 itu bukan berdasarkan 1 unit tangki septik, tapi berdasarkan kubiknya. Karena bisa jadi ada rumah karena penghuninya banyak, kayak rumahnya Bang Alil misalnya, yang tinggal di rumah itu banyak, pada saat bikin tangki septik, tangki tinja itu lebih luas ukurannya, kan? Jadi otomatis lebih dari 1 kubik pada saat disedot. Tapi memang dia
lebih lama juga kan penuhnya, bisa jadi 3 tahun itu baru penyedotan. Beda dengan orang yang cuma kecil ukuran tangki septiknya. Iya. Terus kalau ini tadi kan ada dibilang ada bakteri di situ. Kenapa ada sehingga harus disimpan Sedikit. tidak disedot semuanya. Ya betul, tidak dihabiskan. Iya, tidak dihabiskan. Iya, sama tidak sama kalau makan Ki. Iya, harus harus dihabiskan. habis. Harus bersih piringnya. Iya betul. Karena banyak memang Bang Alil yang masyarakat itu dia protes kalau disedot tangki septiknya. Dia bilang, "Ih, saya bayar tapi kok tidak kasih kosong." Nah, padahal sebenarnya kenapa? Jadi ini kan tai yang masuk itu dia, maaf ya, kita bicara tai, jadi harus terbiasa ini masyarakatnya juga ya. Jadi kalau baru segar kan dia masih kuning-kuning. Lalu nanti akan ada proses penguraian sehingga nanti dari yang tinja masih kuning itu lama-lama dia akan mengendap turun ke dasar tangki septik dan berubah menjadi lumpur. Jadi warnanya juga berubah jadi kecoklatan gitu. Nah, bakteri inilah dia kalau sudah jadi bakteri pengurai itu fungsinya adalah kenapa dia tidak sampai dikosongkan, karena yang tersisa nanti ini kalau ada kotoran baru yang masuk dia akan bantu untuk mengurai. Gitu. Jadi kotoran baru yang masuk akan diurai lagi oleh bakteri yang lama ini yang sudah bekerja itu. Kalau dikosongkan semua, prosesnya akan kembali ke nol. Kemudian lama prosesnya jadi berubah menjadi lumpur tinja. Sama kalau mungkin ada di sini saudagar iga yang terbiasa bikin pupuk kompos. Nah, itu kan kalau kita bikin pupuk kompos saat kita panen masih kita sisa starternya istilahnya, masih disisakan sebagian. Nanti ada sampah basah yang masuk lagi, itu yang akan berubah lagi kan menjadi mengurai. Jadi konsepnya hampir sama seperti itu. Iya. Oke. Nah, makasih Kak Lis. Ya, kita ke Kak Ishak lagi nih. Iya. Bang Ali. Ini kan tadi dijelaskan nih semua ini UPT PAL-nya Kabupaten Baru, kemudian mungkin bisa menjelaskan ini Kak Ishak ini manfaat menggunakan layanan lumpur tinja terjadwal ini. Iya, kan ini masuk ke tema ini. Iya, betul itu. Jadi itu masalah manfaatnya kita menggunakan lumpur tinja terjadwal. Itu banyak. Jadi kita harus dulu mengerti penyedotan lumpur tinja itu juga satu kegiatan. Penyedotan lumpur tinja terjadwal itu juga satu kegiatan. Jadi sebetulnya ini dua hal berbeda. Walaupun sebetulnya dia itu selurus. Jadi ini pemaknaannya harus dimengerti ini. Jadi kita sekarang walaupun sudah melakukan itu penyedotan lumpur tinja, tapi belum ada yang terjadwal. Padahal sebetulnya yang bagusnya itu terjadwal. Jadi terjadwalnya itu dibentuk dengan adanya waktu. Per 3 tahun. Jadi kalau tidak terjadwal ya 1 kali atau seumur hidup atau sama sekali tidak. Ya itu. Jadi tadi ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Lis atau Kak Lis Kak Lis. Itu yang namanya terjadwal itu 3 tahun. Ya, jadi 3 tahun kemudian disedot lagi. Jadi setiap reguler setiap jadi itulah yang disebut dengan terjadwal. Kayak Tom itu kalau biasa ganti oli gini. Ganti oli per 50.000 kilometer. Per 10.000 kilometer. Kayak Tom ini terjadwal itu. Terjadwal. Iya, betul. Karena kenapa Bang Ali? Di sini itu kita perlu tahu bahwa di dalam lumpur tinja itu ada banyak di situ bakteri. Jadi di situ ada bakteri yang mau diturunkan di situ, yaitu kan terutama itu yang namanya zat organik itu. Dan ada juga di dalam lumpur tinja itu adalah bakteri patogen. Nah ini yang semuanya ini yang mau diturunkan ini. Itu makanya
ini untuk melakukan penyedotan lumpur tinja itu. Karena kenapa? Itu perlu juga kita ketahui bahwa apabila itu septic tank terlalu penuh, maka ini bakteri-bakteri pengurai di dalamnya itu juga tidak bisa bekerja. Itu. Tapi ada pengalaman tersendiri di Bang Ali masalah septic tank. Oh, iya. Saya temukan. Sebetulnya itu kalau mau berbicara lapangan, 1 minggu saja itu septic tank tidak digunakan, itu yang kuning sudah hilang. Oh, begitu. Sudah menjadi lagi itu warna coklat semua. Ya, jadi lumpur, Midi. Jadi lumpur. Jadi jangkit bilang, jijik kesedih apa? Itu adalah masih ada bak WC. Iya. Kalau sudah 1 minggu itu sudah tidak difungsikan septic tanknya, tidak ada itu lagi yang kuning di dalam itu. Oh, begitu deh. Tidak ada itu yang betul-betul lorong itu. Iya. Iya. Jadi ada tips juga ini untuk saudagar Iga. Jadi kalau seumpama 1 minggu piki di rumahnya orang tua atau di rumahnya keluarga, berarti kosong itu. Bukan kosong tapi berubah nih. Berubah jadi lumpur tinja mengendap nih di bawah. Ini sebetulnya Bang Ali biasanya ini ditemukan oleh tukang batu. Karena yang biasa kan banyak orang yang mau merenovasi rumahnya, terutama septic tanknya. Jadi itu biasa itu orang lari memang sama kebot tuh. Padahal enggak, karena kami sudah pernah temukan kalau kita renovasi rumah itu septic tanknya sudah 1 minggu enggak ada. Jadi perlu juga kita di sini paham. Saudagar Iga bahwa itu yang namanya penyedotan septic tank itu yang terjadwal itu juga menjaga fungsi dari septic tank kita. Itu septic tank kita kalau memang disedot terjadwal itu tidak ada lagi yang namanya tersumbat atau penuh septic tank tak. Jadi jangan bilang nanti tersumbat atau apa baru kita mau sedot. Jadi itu sebetulnya dari disedot 1 kali, sekarang kita ini ke depannya sesuai dengan program pemerintah sejalan dengan IWS Tangguh, itu kita mudah-mudahan bisa nanti di Kabupaten Baru ada yang namanya itu L2 T2 layanan sedot tinja terjadwal. Layanan lumpur tinja terjadwal. Jadi kalau biasanya orang pada umumnya dia menelpon ke penyedotan apakah itu milik pemerintah atau swasta karena penuh. Mampet. Nah, kalau ini ndak tunggu penuh, ndak tunggu mampet. Tapi pokoknya reguler 3 tahun sekali akan disedot oleh pemerintah Kabupaten Baru khususnya dari UPT PAL. Karena sudah jadi pelanggan dan biasanya kalau orang lain dia yang telepon. Kan? Sama dengan misalnya saya butuh nih pelayanan penyedotan, saya telepon. Saya mau disedot Mbak WC-ku. Ini tukar nih nanti. Nah, jadi petugas petugas yang menelpon. Jadi kalau mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi sebelum jadwalnya akan dihubungi, ini minggu depan atau 2 minggu lagi jadwal penyedotan di rumah bapak atau ibu, bisanya hari apa dan jam berapa. Jadi sudah janjian bisa itu. Mungkin itu ada dipasang di rumahnya yang sudah disedot, bilang oh ini tanggal sekian sudah disedot, jadi waktunya nanti disedot ulang ini tanggal sekian. Itu kami juga informasikan bahwa alhamdulillah itu 2 bulan terakhir ini kami sudah melakukan survei sensus septic tank yang ada di kita dulu fokuskan yang ada di Kabupaten Baru yang radiusnya itu berapa kilometer dari IPLT Botolai itu. Karena juga kita perhitungkan bahwa yang kota Kabupaten Baru itu kan penduduknya padat. Nah, sementara masih banyak masyarakat kita yang tidak menggunakan air pump, masih menggunakan air tanah. Nah, sementara kita tahu itu septic tank dengan air tanah itu sumur biasa kah atau sumur bor itu kan sangat berlawanan. Satu air bersih, satu air kotor. Nah, ini gunanya apabila kita melakukan penyedotan terjadwal, insya Allah itu yang namanya
air limbah septic tank itu akan tidak terlalu meresap mencemari. ke Mencemari. air tanah yang kita pergunakan. Iya. Ini kan tadi ada klasifikasi ya. Syaratnya bahwa harus jaraknya dari mungkin jalan raya atau yang bisa dilalui mobil ini, mobil penyedot ini masuk ke rumah tak. Ya bagaimana itu kalau sumpama di belakang sekali Ki septic tanknya ini. Bagaimana itu caranya? Itu yang menjadi kendala karena itu tadi saya sudah jelaskan bahwa kapan dia lewat 75 meter di jalanan yang dijangkau oleh kendaraan mobil penyedot kami itu untuk sementara kami belum bisa karena kami sudah coba menambah itu panjangnya itu selangnya itu ternyata yang kewalahan itu adalah mesin pompanya. Mesin pompanya. Ya selalu pecah itu yang silindernya itu di dalam itu. Wah, iya. Jadi ini juga mungkin himbauan kepada yang mau bangun ini rumah. Betul. Jadi kalau seumpama septic tanknya bagusnya di mana diletakkan? Ya, yang dekat-dekat lah dari jalanan yang bisa dimasuki di halaman depan rumah. Berarti di depan rumah, Iya. Makanya kalau kita lihat perumahan-perumahan yang dibangun sekarang, kan itu pasti dari dulu mereka pasti dibuatkan bak WC-nya itu septic tanknya di depan. Gitu. Karena dengan pertimbangan memang suatu saat akan penuh dan akan disedot itu tadi. Kan di kampung-kampung kita ini di belakang itu biasanya yang kotor-kotor ditaruh di belakang. Iya, ini tambah itu karena sekarang tangki septik itu tidak bisa kita identikan dengan hal yang kotor. Kenapa? Kalau dulu mungkin ditaruh di belakang karena dia tidak kedap, dia bau, terbuka dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan tangkinya itu betul-betul kedap, seperti air di dalam gelas, air dari dalam tidak bisa keluar, air dari luar tidak bisa masuk. Jadi ditaruh di luar pun, di depan rumah pun itu cukup aman, tinggal ditutupi saja di atasnya. Selama disisakan ada lubang penyedotan dan ada lubang hawa. Jadi itu syaratnya. Lubang penyedotan gunanya ya nanti setelah 3 tahun digunakan akan disedot, sudah tinggal dibuka lagi, jadi dibuka tutup. Iya begitu ya. Jadi ini untuk yang punya rumah baru ini. Jadi jangan khawatir. Jadi simpan saja di depan itu septic tank tadi. Jangan sampai di belakang. Betul. Karena itu kalau mau menyedot, sedot lebih mudah lagi. Nah, begitu Kapang. Begitu. Termasuk kan kayak sekarang orang bikin ya karena lahan terbatas toh Bang Alil. Jadi kadang di depan itu sudah mentok langsung ruang tamu. Itu enggak masalah. Jadi tetap bisa di bawah, di dalam ruang tamu, di bawahnya itu jadi kita semen kita tegel atasnya. Selama itu tadi ada tetap disisakan untuk lubang penyedotan dan ada lubang hawa. Lubang hawa kan masih bisa dibelokkan toh, jadi tidak pas di atasnya. Iya, kalau pas di atasnya itu lain cerita ada tuh. Tapi itu Bang Ali, kita juga perlu informasikan kepada masyarakat kita ini, masyarakat Kabupaten Baru untuk ini masalah kesehatan. Itu sebetulnya juga itu yang perlu juga kita perhatikan, itu adalah septic tank yang ada di rumah kita masing-masing. Karena terus terang itu septic tank yang masih dipergunakan oleh masyarakat kita itu belum ada yang maksudnya sebagian besar belum kedap. Jadi itu juga perlu diinformasikan itu ke masyarakat kita. Jadi itu yang bagusnya itu kita buat septic tank itu yang kedap. Yang kedap itu yang itu tangki septiknya itu airnya tidak masuk ke dalam air tanah. Maksudnya itu lantainya itu septic tank dicor juga. Jadi itu bentuk septic tank yang aman itu terdiri daripada 3 bilik itu. Jadi itu yang bilik pertama itu tetap juga dicor di bawahnya itu lantainya lah maksudnya. Yang bilik keduanya itu dihubungkan dengan pipa. Jadi ini yang lumpur tinjanya ini tadi dia tetap berada di bilik pertama. Yang kedua itu
air tinja saja yang mengalir ke bilik kedua. Resapannya ya. Jadi dia itu airnya tidak meresap ke tanah, dia mengalir ke bilik kedua. Nah setelah itu ke bilik kedua, dia nantinya itu mempunyai itu tangki kontrol. Nah ini tangki kontrol yang terakhir, baru nanti itu yang baru bisa mengalirkan ke apakah ke saluran pembuang itu air septic tank yang ada di rumah kita. Karena kenapa Bang Ali, kalau itu septic tank tidak kedap, itu besar sekali itu resikonya. Dan tidak pernah, apalagi juga tidak pernah belum pernah juga disedot. Karena itu air tinja itu yang masuk ke septic tank itu yang menjadi itu pencemaran air tanah itu. Jadi itu saya kira juga itu yang perlu sampaikan kepada masyarakat. Oh iya. Baik saudara Riga dimanapun Anda berada. Ya sudah kita jelaskan tadi, sudah dijelaskan bahwa ini Kak Ishak terkait dengan bagaimana septic tank yang aman, yang aman juga. Kemudian ini tadi kan ada disampaikan bahwa biaya. Ini bagaimana cara melakukan penyedotan juga tadi disampaikan. Ini mungkin bisa diulang kembali bahwa berapa biayanya sebenarnya nih kalau untuk MBR tadi, untuk yang non MBR, untuk kategori masyarakat yang lain berapa? Kantor-kantor, iya, tabe. Jadi itu kalau masalah biaya itu sudah diatur di Perda Retribusi. Jadi itu untuk yang MBR atau bangunan fasilitas umum itu seperti masjid atau musala itu besarannya itu 160.000 per kubik. Jadi kalau yang untuk ASN atau penghasilannya itu menengah ke atas itu 325.000 per kubik. Dan untuk yang kantor-kantor, hotel, atau ruko, atau rumah sakit, puskesmas, itu besaran retribusinya itu 485.000 per kubik. Jadi itu jadi kami juga himbau kepada masyarakat, khususnya juga yang ASN, supaya kita lalu menjadi contoh kepada masyarakat Kabupaten Baru. Bagaimana caranya kita berikan contoh untuk melakukan penyedotan tinja terjadwal. Kayak saya tahu itu kalau swasta dengan negeri lain beda nih, agak lebih tinggi swasta mungkin deh. Jauh. Biasanya 2-3 kali lipat. Oh gitu. Iya, biasanya 2-3 kali lipat karena namanya juga perusahaan toh. Mereka pasti cari keuntungan. Jadi apa sebenarnya kelebihannya dari kalau PAL ini yang yang UPT sama PAL swasta. Apa bedanya? Yang pertama tadi dari segi harga sudah pasti. Pasti milik pemerintah jauh lebih murah daripada penyedotan yang dilakukan oleh swasta. Yang kedua, yang sering saya ulang-ulang ini kalau saya ketemu sama masyarakat, pembuangannya. Jadi kita tidak tahu ya kalau swasta, maksudnya tidak bisa juga kita sama ratakan semua. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang nakal. Jadi dia setelah menyedot dari tangki septik masyarakat, dibuangnya kan harusnya ke IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja. Tapi ini tidak, mereka buang ke sungai, ke kanal, ke got. Jadi masyarakat sudah bayar mahal, tapi dibuangnya dikembalikan lagi ke masyarakat. Mencemarilah sumber air kita, mencemari tanah kita gitu. Nah, sedangkan kalau milik pemerintah dijamin pasti dibuangnya ke IPLT. Itu saudara Riga. Jadi perlu kita sampaikan juga bahwa selain mahal tadi, mungkin ini tadi bahwa tidak ditahu bilang di mana buang ini nanti
hasil sedotannya. Ya, Sama begitu. ini Bang Alil, Iya. saya tadi coba hitung-hitung waktu Kak Isak Iya. kasih sampaikan soal tarif ya. Kalau iya. kita hitung-hitung 160.000 untuk masyarakat berpenghasilan rendah Iya. yang harus dibayar, tapi penyedotan berikutnya kan 3 tahun kemudian. Berarti kalau kita bagi itu mereka ibaratnya investasinya adalah 4.500 sebulan. Weh. Sama jika kita kalau misalnya khawatir ya, aduh besar itu 160.000. Ya kita coba menabung, sisihkan uang 5.000 saja, ini 4.500 malah. 4.500 ya kita bulatkan 5.000 sebulan. Jadi pada saat nanti 36 bulan akan disedot lagi, kita sudah punya uang 160.000. Kalau yang 325 itu malah cuma 9.000. 9.000 rupiah. Wah, murah sekali. Iya, jauh lebih murah. Iya. Oke, kita tahan dulu. Kita akan sebentar kita akan juga ini akan kontak ini lewat telepon ini ada masyarakat kita yang sudah menggunakan jasa ini penyedotan. Jadi kita dengarkan nanti ya. Nah, tapi kita break dulu. Ya. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat HTD, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum Bio 7 Herbal Kesehatan, dari rempah terbaik Nusantara, meningkatkan daya
berperforma double khasiatnya. Bio 7. Ya, saudara Riga dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di sore ini masih di bincang-bincang santai. Seperti tadi yang kita sampaikan bahwa kita sudah terhubung dengan masyarakat yang sudah pernah melakukan penyedotan. Ini ada Kakak Devi Artianti yang berada di Jalan Haji Lanaka, Kabupaten Baru. Kita hubungi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Kakak Devi. Iya. Iya. Ini langsung saja Kak Devi bahwa kan ini sebagai pengguna jasa penyedotan ini pernah melakukan penyedotan di Rumata ini. Iya. Kak. Kapan melakukan penyedotan itu biasa pernah kita lakukan? Kemarin itu dilaksanakan ke bulan Maret tahun 2024 ini. Oh, bulan Maret. Iya. Kenapa kita lakukan penyedotan ini? Apalah anunya? Karena kemarin itu Kak waktu saya pikir itu toilet sudah full karena pas setelah buang hajat itu airnya susah turun. Iya. Jadi aku bilang kayak mampet begitu. Jadi saya direkomendasikan nih sama teman saya untuk itu sedot tinja. Oh, di mana Ki tahu bahwa ada penyedot tinja layanan ya, begini? Ada pelayanan. Iya. Saya dapat rekomendasi sama teman kantor saya, Kak. Oh, iya. Iya, karena saya kebetulan bertanya-tanya. Iya. Karena di rumah juga toiletnya mampet, jadi solusinya saya tanya saja teman-teman yang saya tahu. Oh, gitu di. Iya. Kemudian setelah melakukan mini, kita sudah disedot mini septic tank ini. Apa manfaatnya yang kita rasakan? Manfaatnya begitu. Kenapa? Ya, sudah kita lakukan penyedotan. Manfaatnya apa? Apakah tambah penuh atau tambah? Bagaimana? Jawabannya sudah terjawab nih, kayaknya sudah ini kalau sudah setelah buang hajat itu dia airnya sudah cepat turun, begitu sudah gitu tidak mampet lagi. Iya. Ya, mungkin ada mungkin ada pesan-pesan ke masyarakat ini untuk yang belum menggunakan layanan ini dari PU ini. Iya. Kalau mungkin pesan saya untuk masyarakat lebih baik berlangganan untuk tinja biar tidak mampet nih lagi toilet, Pak. Iya. Jadi biar kita tidak usah menelpon lagi, jadi kita berlangganan nih saja. Oh iya. Kalau sarannya itu untuk masyarakat. Iya. Jadi berlangganan ini, Devi. Oh, terjadwal Mas. Oh, terjadwal. Oh iya. Iya, terjadwal. Langganan terjadwal. Iya. Mungkin 1 kali dalam 3 tahun di. Iya. Oke. Mungkin ada mau ditanyakan ini dari Kak Ishak sama Kak Lis. Iya. Ya, kalau dari saya itu kan sudah menggunakan jasa dari UPT kami. Iya. Jadi ini bagaimana kesan-kesannya pada saat sudah sudah menggunakan jasa layanan kami, ada masukannya atau apa ada ini begitu, ada masukan apa kekurangannya begitu. Kalau saya Pak, saya rasa tidak ada sih masukan apa-apa, karena saya rasa itu sudah puas dengan layanannya ini, sudah terjadwal. Iya. Alhamdulillah. Iya. Mungkin Kalis ada yang mau ditanya? Bukan bertanya. Apa Pak? Kan tadi Kak Devi. Kak Devi, iya. Kak Devi dapat info dari temannya soal
layanan Iya. penyedotan ini. Iya. Tolong dibagi juga informasinya kepada teman-temannya yang lain terkait Iya. penyedotan Iya. lumpur tinja dan layanan lumpur tinja terjadwal. Iya. Siap Kak, siap. Oke. Kalau misalnya saya jadi ininya, saya Jadi siap duta. untuk membagi informasi. Jadi duta ini. Jadi duta penyedotan lumpur tinja Kak Devi. Iya. Oke. Iya. Oke. Makasih banyak ya Devi. Iya Kak, iya. Iya, makasih atas waktunya. Iya. Siap Kak, makasih kembali Kak, iya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sudah kita dengar toh. Bagaimana pendapat dari Devi ini yang ada di Jalan Haji Lanaka, Kabupaten Baru. Ya, sudah menggunakan melakukan penyedotan ini. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali, mungkin Kak Lis. Iya. Iya. Kalau saya Bang Alil, Iya. mungkin ke teman-teman saudagar IGA ini ya. Yang pertama yaitu tadi kita mulai dengan menggunakan toilet dan tangki septik. Iya. Jadi Iya. karena di Kabupaten Baru mungkin masih ada beberapa rumah tangga yang pembuangannya langsung ke badan air. Dari WC langsung dialirkan ke got, ke sungai, ke kanal. Nah, sekarang tuh harus dibuatkan tangki septik yang kedap. Lalu yang kedua, lakukan penyedotan atau jadi pelanggan layanan lumpur tinja terjadwal setiap 3 tahun sekali. Biayanya tidak berat kalau kita punya trik lah ya untuk mengakali itu. Misalnya kayak itu tadi yang saya hitung-hitung. 9.000, 10.000 per bulan kita saving. Iya. Untuk 3 tahun. Tidak banyak-banyak Ji. Nggak banyak. Setiap Ya. bulan nih 5.000 Sebulan. lebih nih. Lebih mahal uang rokoknya bapaknya. Ya. Iya. Dan yang terakhir, Iya. seperti yang saya bilang ke Kak Devi tadi, kita menjadi tetangga panutan, jadi tetangga yang baik Iya. dengan cara memberikan informasi soal penyedotan ini, soal layanan lumpur tinja yang dimiliki oleh UPT ini kepada tetangga dan keluarga. Gitu, bahwa manfaatnya apa dari segi kesehatan, bagaimana kita jaga sumber air juga. Betul. Gitu. Itu sih Bang Alil kalau dari mungkin saya. ada Kak Isa, apa pesan-pesan tak ini? Ya, kalau pesan-pesan dari saya itu untuk masyarakat Kabupaten Baru, itu tadi saya sudah mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menggunakan layanan yang mewakili masyarakat Kabupaten Baru. Alhamdulillah katanya terlayani dengan baik. Tadi yang saya ingin mau sampaikannya itu karena ini adalah masalah kehidupan kita, masalah kesehatan masyarakat kita. Jadi saya himbau kepada masyarakat, pergunakanlah septic tank yang aman. Jadi untuk masyarakat yang belum menggunakan septic tank yang aman, maksudnya yang belum kedap, yang masih meresap airnya itu ke dalam tanah, apabila bisa nanti itu septic tanknya sajalah yang diubah, biliknya ndak usah diubah, cukup septic tanknya. Jadi untuk bentuknya itu kami pemerintah setempat bisa siap membantu. Kalaupun tidak bisa sampai ke dinas PU, itu kami sampaikan juga itu di puskesmas ada yang namanya tim sanitarian kayak itu. Sanitarian. Ya, itu saya lihat itu setiap kami melakukan apalagi namanya ke masyarakat itu selalu dia juga bawa itu bentuk-bentuk septic tank yang aman. Setiap kita melakukan ini kunjungan ke masyarakat baik di kantor lurah atau kantor desa itu. Jadi yang kedua itu mari kita sama-sama melakukan penyedotan septic tank. Kalau bisa kita masuk ke septic tank yang penyedotan terjadwal. Jadi ini kita saling membantu. Masyarakat dibantu septic tanknya aman dari bakteri dan itu air tanahnya dan fungsi daripada septic tanknya, pipanya lancar semua. Dan membantu pemerintah melakukan kegiatan UPT PAL Kabupaten Baru. Jadi kita saling membantulah, menghidupkanlah begitu. Masyarakat terjamin kesehatannya, kegiatan UPT
PAL Kabupaten Baru terlaksana. Saya kira begitu. Iya, Dan baik. kami juga masih ada ini. masih ada. Bang, ya. Itu kami juga menyarankan kepada masyarakat, karena kalau seingatku baru belum ada swasta. Ya. Tapi jangan sampai nanti kedepannya ini bisa dijadikan juga jadi jenis usaha untuk bidang swasta. Jadi kami mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Baru apabila mau menggunakan pelayanan sedot tinja itu sebaiknya menggunakan pelayanan yang resmi. Khususnya UPT PAL Kabupaten Baru. Itu. Iya. Ya. Mungkin itu saja. Ya, Terima kasih banyak ini atas waktu kita. Ya, Kalis. Terima Makasih kasih banyak juga, Bang Pak Kaisak. Iya. Iya, sudah gabung di acara bincang-bincang santai. Ya, jadi untuk Saudagar Tiga, mari kita lakukan penyedotan dengan menjadi pelanggan layanan lumpur tinja terjadwal lewat pelayanan resmi seperti UPT PAL Kabupaten Baru. Dan ingat, untuk kebersihan dan kesehatan tak bersama, kalau ada yang tangki septik atau jamban tak di rumah sudah waktunya disedot, ya kita hubungi call centernya atau admin penyedotan. Di mana? Ya, di sini di 08533 843 8401. Betul sekali. 0853 384 38401. Saya Alil bersama dengan Kak Lis sama Kak Ishak. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh.